Halo semuanya, kita akan lanjutkan serial 12 part terakhir. Perang terakhir 12 malaikat melawan roh jahat kegelapan. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Ini adalah sepenggal kisah dari masa lalu. Kisah cinta Mir dan Ogi. Ogi ternyata dulu adalah manusia biasa. Dan dia menjalin hubungan dengan malaikat, yaitu Mir. Keduanya saling jatuh cinta. Mereka sering bertemu diam-diam dan menghabiskan waktu bersama. Mir tak peduli walau Ogi cuma manusia biasa. Ogi terbangun dari tidurnya. Tubuhnya masih sering lelah. Dia memang mendapat anugerah dari dewa, yaitu bisa melacak di mana roh jahat berada. Tapi Ogi merasa kekuatan ini tak bisa dia optimalkan. Dia merasa tak berguna. Mir menenangkannya. Apapun yang terjadi, dia akan melindunginya. Tapi Ogi punya ide lain. Dia tahu kalau Marok itu dulu manusia. Karena dia rajin berdoa, dia diangkat dan memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dia punya ide. Dia akan coba berdoa pada dewa. Mungkin dia diberi kekuatan yang hebat juga. Dia ingin tak menua dan bisa hidup dengan Mir. Mir menolaknya. Jangan lakukan itu. Jangan berubah karena dia. Jika doa tak tepat, itu bisa berbahaya. Dia akan memberitahu yang lain tentang hubungan mereka. Ogi menolaknya. Malaikat yang lain tak akan setuju. Keduanya jadi bertengkar. Ogi hanya ingin menjadi malaikat. Ogi menenangkan Mir. Perasaan sayangnya tak akan pernah berubah. Dia tak peduli malaikat yang lain menentang hubungan ini. Saat itu Samin dan kelompoknya selalu menentang malaikat dengan sistem gerilya. Dia memberitahu anak buahnya, bulan hitam tak lama lagi akan muncul dan gerbang neraka akan terbuka. Meminta anak buahnya bersiap melakukan ritual. Semua anak buahnya bergerak dan kekuatan Samin bertambah kuat saat asap hitam masuk ke tubuhnya. Sementara musim berganti musim, waktu sangat cepat berlalu. Ogi selalu berdoa, tapi tak pernah dikabulkan oleh para dewa. Tubuhnya sangat lelah, dan dia jatuh, merasa sangat putus asa. Dan tiba-tiba Samin datang padanya. Dia sudah lama mengawasi Ogi. Dia melihatnya berdoa kepada para dewa, dan tahu doanya tak pernah dikabulkan. Dia hanyalah manusia biasa dengan sedikit kekuatan. Mimpinya untuk bersama Mir, dia bisa membantunya. Tinggalkan wujud manusianya yang lemah. Ogi bertanya siapa dia. Samin berkata, dia tak perlu tahu. Dia bisa sekuat para malaikat. Tinggalkan sisi cahaya dan beralihlah ke sisi kegelapan. Ogi yang putus asa setuju. Dan Samin memberinya kekuatan kegelapan. Seluruh tubuh Ogi berubah. Dia diterima sebagai anak kegelapan. Bahkan dia lebih kuat dari Samin yang membantunya. Dia mulai membangkang ke Samin karena dia lebih kuat. Kenapa dia harus mengikuti perintahnya? Itu membuat Samin marah. Dia sudah diberikan kekuatan, tapi tak mau melawan para malaikat. Apalagi gerbang neraka sudah mulai muncul. Samin ingin Ogi mengambil batu jiwa milik Mir, karena miliknya berbeda dan akan membuat kegelapan bertambah kuat. Ogi mendekati Samin dan menghajarnya, membuatnya berlutut. Dia hanya imam besar kegelapan yang bergantung pada mantra. Mereka tak setara lagi. Dia tak pantas memberinya perintah. Mulai sekarang Samin hanya menuruti perintahnya dan jangan coba menyainginya. Ikuti dia dan jangan melawan. Itu membuat Samin marah, tapi dia terpaksa karena tak bisa menandingi kekuatan Ogi. Dan hari itu Gangji menghalangi jalan Ogi. Dia marah kenapa Ogi beralih dan berkhianat menjadi malaikat kegelapan. Ogi pun menjawab, dia sudah lelah menjadi lemah. Dia memilih jalan hidupnya sendiri. Samin pun marah. Gangji hanya sendiri, habisi dia. Ogi menolaknya.
Gang Ji ingin Ogui diobati. Ketua Taisan pasti bisa membantunya. Tapi Ogui menolak. Dia sudah lelah, terkurung oleh aturan para dewa. Itu mengacaukan hidupnya. Gang Ji memaksa dan mengeluarkan senjatanya. Dan dengan gampang Ogui bergerak dan mengancamnya. Dia bukan lawannya. Dia akan mengampuni Gang Ji sekarang. Dan Ogui pergi meninggalkannya. Mir yang mendengar kabar itu mencari Ogui. Dia berlari ke tempat mereka biasa bertemu. Gang Ji mengejarnya dari belakang. Tapi Mir tak bisa menemukan Ogui lagi. Gadis ini merasa putus asa. Kekasihnya telah berubah. Gang Ji hanya bisa diam dan melihat Mir menangis sedih. Kembali ke masa sekarang. Ogui sadar dari pingsannya dan dia melihat Mir yang masih pingsan. Mereka jatuh tepat di area tebing di mana dia pernah dikurung. Hanya tempat ini yang Ogui ingat. Dan kekuatan malaikat Mir mengejar dan masuk ke tubuhnya. Mir pun sadar. Keduanya bertatapan karena ingatan masa lalu mereka sudah kembali. Sudah ratusan tahun waktu berlalu. Mir pun sadar ini tak bisa dilanjutkan lagi. Tak akan ada yang berubah. Dia akan kembali ke rekan-rekannya. 모든 게 변해버려서 Mereka tak bisa melanjutkan hubungan ini karena mereka berbeda. Ogui sudah meninggalkan cahaya. Ogui hanya diam. Dia tak ingin bertengkar dengan Mir. Saat Mir pergi, Ogui jatuh, tubuhnya kesakitan. Dan para malaikat ini bergerak. Mereka akan menghadapi pertempuran yang sebenarnya. Sementara di luar, para manusia yang sudah terkontaminasi roh jahat mulai menyerang manusia lainnya. Keadaan sangat kacau, keributan dan kerusuhan di mana-mana. Kepolisian tak bisa mencegahnya, walau sudah diberi tembakan peringatan. Seorang anak kecil dikejar oleh manusia yang terinfeksi roh jahat, dan Pak Tua Manbok menyelamatkan anak ini. Sementara Nenek Gyeomson sudah sadar dari komanya. Pemerintah memberikan peringatan karena keadaan kacau, masyarakat diminta tak keluar rumah. Awan gelap dan debu menyelimuti kota Seoul. Para malaikat sudah di mobil dan mereka melihat keadaan di jalan yang sangat kacau. Saat melewati sebuah gedung, tiba-tiba Taesan meminta berhenti. Yang lain protes, bukankah mereka sedang mencari Mir? Tapi Wonsung tetap menghentikan mobilnya. Mereka masuk ke dalam. Suasana sangat kacau. Gang Ji menggunakan kekuatannya. Dia mencium bau aneh dari arah dalam. Dan yang lainnya segera menghajar manusia yang terinfeksi roh jahat. Bang Wol menggunakan kekuatannya. Dia berhasil mengusir roh jahat yang merasuki manusia. Orang ini kembali sadar. Doni segera berteriak. Manusia yang terinfeksi bisa kembali normal. Malaikat yang lain akan berhati-hati menggunakan kekuatannya. Mereka mulai bertarung. Sementara Gang Ji membawa Taesan ke area dalam. Ternyata tempat karaoke itu milik Jo Yang-su si bos Kingster yang berhutang ke Angel Capital Group. Anak buahnya memohon, bosnya tak ada. Tiba-tiba dari dalam terdengar keributan. Beberapa orang sudah terinfeksi roh jahat. Taesan segera mengayunkan tinjunya. Sementara di dalam, Yang Su sedang minum dengan pacarnya. Dan tiba-tiba mereka mendengar keributan di luar. Sebagian anak buahnya terinfeksi roh jahat dan menyerang ke dalam. Tangan kanannya segera bertarung dan mengalahkan lawannya. Dan tiba-tiba orang ini kembali bangkit. Yang Su ketakutan. Melihat mata orang ini menghitam. Gang Ji segera membereskan beberapa roh jahat di luar. Yang Su yang ketakutan berlari keluar. Dia kaget melihat Taesan ada di sana dan segera memohon. Mata mereka aneh dan hitam.
Dan Taisan segera membereskan beberapa roh jahat ini dengan tinjunya. Gang Ji pun sampai, memberi laporan mereka sudah mengalahkan semuanya. 더 없어요, 대장. Taisan dan Gang Ji akan pergi. Yang Su segera memberi hormat. Mulai sekarang dia akan melayaninya. Taisan meminta mereka jangan keluar dulu untuk sementara. Sementara Samin dan antek-anteknya sedang mengejar Mir. Dan saat itu Mir mencoba menelpon ke klinik, tapi tak ada yang mengangkatnya. Dan Samin beserta anak buahnya sudah di sana. Tanpa basa-basi mereka menyerang Mir. Kekuatan malaikat Mir sudah kembali. Semua anak buah Samin jatuh. Dan sekarang Samin yang turun tangan sendiri. Kekuatan gelap dan angin bertabrakan. Dan Mir tak kuat melawannya. Dia pingsan. Sementara para malaikat dalam perjalanan mencari Mir, Gang Ji memanfaatkan energi Ogui. Dia yakin Ogui berada di sekitar sini, dan tiba-tiba mereka dihadang oleh Ogui. Mereka turun dari mobil. Taisan menahan Wonsong yang marah. Ogui mengatakan Mir diculik oleh Samin. Dan sepertinya Samin pergi ke gerbang neraka untuk mengambil batu jiwa milik Mir. Cuma mereka yang bisa menyegel pintu neraka kembali. Ogui memohon tolong selamatkan Mir. Kekuatan Ogui sangat lemah sekarang. Dan ternyata betul. Samin dan kelompoknya membawa Mir ke gedung Angel Capital Group. Dan orang-orang ini masuk ke ruangan rahasia. Samin dengan gampang melacaknya dan membuka pintu besi itu dengan kekuatannya. Mereka segera turun ke bawah, dan tubuh Mir sudah dibaringkan di altar. Samin segera memulai proses ritualnya. Batu jiwa keluar dari tubuh Mir. Samin meraihnya dan memasukkannya ke tubuhnya. Kekuatannya sangat meningkat. Samin merasa berbeda. Samin melihat 4 pintu yang ada di sana. Itu adalah 4 malaikat yang sudah wafat. Tak lama, Taisan dan rombongannya datang. Anak buah Samin menghadang. Dan ternyata Ogui juga berada tak jauh dari sana. Kekuatan kegelapannya semakin lemah. Dan Malsok maju. Semuanya kaget. Rekan mereka yang bernama Hanu, malaikat yang sudah wafat bangkit. Bukan cuma dia, ada 3 malaikat lagi yang ada di sana. Keluarga lama mereka. Doni heran, kenapa mereka bisa hidup lagi? Dari mata mereka yang gelap, sepertinya mereka dikendalikan oleh Samin. Taisan meminta mereka mengeluarkan senjata. Mereka tak bisa mundur. Dia akan ke bawah dan menghabisi Samin dulu. Semuanya ragu, tapi mereka tak punya pilihan dan mengeluarkan senjata masing-masing. Pertarungan antar rekan-rekan lama dimulai. Taisan dan Wonsong menghadapi anak buah Samin yang menghalang.
Taisan dengan tinju apinya. Wonsong dengan double sticknya. Semuanya hancur. Taisan segera bergerak ke bawah. Sementara di luar, semua manusia yang terinfeksi roh jahat berjalan ke suatu tempat. Di dalam ruangan, semua malaikat terdesak dan berkumpul di tengah. Mereka tak boleh menahan lagi. Sementara di bawah, Taisan pun datang dengan tinju apinya yang membara. Anak buah Samin langsung jadi debu. Hanya tinggal Samin sekarang. Samin masih membujuk Taisan untuk bergabung. Dia akan memiliki kekuatan yang lebih besar. Tentu Taisan menolak. Dan Samin kembali membangkitkan anak buahnya. Semuanya mengepung Taisan. Taisan sudah dikepung oleh para roh jahat anak buah Samin, dan Taisan mengayunkan tinjunya. Samin menyiapkan senjatanya dan ikut menyerang. Taisan kewalahan dan jatuh. Akhirnya dia bangkit dan kembali menyerang. Kali ini tinju besar kembali menghantam. Samin dengan percaya diri maju. Kembali Taisan dijatuhkan dan akhirnya pingsan. Sementara di atas, pertarungan antar rekan lama berlanjut. Dan para malaikat mulai kewalahan, tapi mereka tetap bangkit dan melawan. Doni dan Guidol bekerja sama, memukul mundur Hanu. Sementara di luar, semakin banyak manusia yang terinfeksi oleh roh jahat.
Seorang ibu hamil bersembunyi, dan Manbok yang membawa bocil terkepung oleh para roh jahat. Keadaan sangat kacau. Siang terasa malam, awan gelap semakin tebal. Warga yang terinfeksi ternyata menuju ke gedung Angel Capital Group. Ogi pun terbang menuju gedung itu. Sementara di bawah, Samin sangat senang. Dia berniat menghabisi Taisan dan tak disangka ada yang menyerang. Ternyata Ogi berpihak pada para malaikat. Awalnya berimbang. Samin memaki Ogi. 일어났노. 건방 떨지 마. 모든 인간들을 악귀로 만들 거. 이미 해태의 힘과 용의 영혼은 내 거. Kekuatan hati dan batu jiwa Mir sudah menjadi miliknya. Dia mengejek Ogi. Dia diberkahi kekuatan kegelapan, tapi malah jatuh gara-gara cintanya pada Mir. 내 지옥 속에 더 이상 네 Ogi jatuh dan tak bisa bangkit. 잘 봐. Di atas pertarungan sangat seru. Malaikat yang bernama Yang Mi dijatuhkan Malsok. Dan satu lagi yang bernama Ar dijatuhkan oleh Wonsong dan Gangji. Mereka segera menolong Bang Wol yang terdesak. Gangji menyerang malaikat yang bernama Dalgi ini dan berhasil membuatnya pingsan. Dan satu malaikat lagi, Hanu. Tapi dia sangat kuat. Mereka mengeroyoknya, tapi tetap dihajar. Bang Wol memberikan kekuatan dengan panahnya. Wonsong kembali bangkit dan menyerang. Doni ikut membantu. Dan akhirnya mereka membuat Hanu pingsan. Semua manusia yang terinfeksi roh jahat sudah di depan pintu gedung Angel Capital Group. Di bawah, Samin akan menghabisi Mir. Dan tiba-tiba Taisan datang menghalangi. Samin mengejek Taisan. Dia sudah terlalu lama bergaul dengan manusia. Kekuatannya tak sebanding dengannya. 미르의 힘에 정작 네가 Samin pun menyerang. Dan akhirnya Min sadar. Samin mendekat. Taisan sudah kepayahan bangkit. Ogi tiba-tiba menghalangi Samin. Dia mengorbankan dirinya. Tubuhnya tertusuk pedang dan sayapnya dicabut oleh Samin. Ogi tak bisa bertahan lagi. Dia masih sempat memanggil nama Mir sebelum jatuh. Mir menangis melihat kekasihnya. Mir.
Itu membuat Taisan sangat marah dan kembali bangkit. Kekuatannya kembali menyala. Keadaannya berbalik. Samin dihajar dan dihajar oleh tinju besar itu. Dia mulai ketakutan, apalagi melihat tinju Taisan berubah warnanya, dan itu pukulan yang telak. Tubuh kegelapan Samin tak bisa bertahan dan hancur terbakar. Batu jiwa Mir kembali ke tubuhnya. Dia segera menghampiri Ogi. Tubuh itu sudah dingin dan tak bernafas lagi. Mir ingat kenangan indah yang mereka lewati di masa lalu. Air mata mengucur deras. Mir memanggil Ogi. 달라지는 건 없어. 우리 사이를 이해해주지 않으면 변하지 않아. 날 믿어. Semua malaikat turun ke bawah. Mereka hanya bisa diam melihat Mir menangis, merasakan kehilangan itu. Taisan menatap gerbang neraka yang terbuka. Semuanya berkumpul di tengah, dan mereka melakukan ritual, melepaskan kekuatan malaikat mereka kembali untuk disegel. Dengan tewasnya Samin, semua roh jahat kembali disegel. Cuaca kembali normal, daun-daun kembali tumbuh dan menghijau, langit kembali biru. Warga yang terinfeksi roh jahat kembali sadar. Manbok sangat lega. Para warga ini bingung, kenapa mereka di sini? Apa yang terjadi? Dan sinar matahari kembali menyinari bumi. Senjata mulai menghilang di keempat malaikat yang pingsan ini. Mereka kembali sadar. Gangji langsung memeluat. Dia bingung apa yang terjadi. Kenapa badannya sakit? Apa mereka memukulinya? Malsok langsung mendekap teman lamanya yang Mi. Dalgi juga kembali sadar. Bangwol memeluk sahabatnya. Dan Hanu juga kembali sadar dari pingsannya. Dia menyapa Doni dan Gwidol dengan penuh semangat. Mereka berpelukan dan tertawa lepas. 야, 지들이 삐졌어. 네가 표창 다 막아. 키도 높은 것 같은데. 야, 맛있는 거 먹으러 가자. Mir sampai ke atas. Tak menyangka sahabat-sahabat lamanya kembali sadar. Taisan tersenyum. Sudah lama dia tak merasa sebahagia ini. Itu suasana yang hangat. Hanu menyapa Taisan dan memeluknya. 대장! 1 minggu setelah kejadian itu, kota Seoul kembali seperti biasa. Mereka kembali menjalani rutinitas. Taisan menyumbangkan sebagian uang keuntungannya untuk panti asuhan. Gangji dan Malbok kembali berolahraga pagi seperti biasa. Rutinitas yang mereka rindukan. 하루가 그렇게 궁금한 게 많은. 오면서 몸 다 풀렸지? 운동이야. 미리 말하는데 오늘은 운동. Doni tentu saja sibuk memesan tempat untuk makanan kesukaannya. Dia berteriak memanggil Hanu yang sudah memotong rambutnya. Keduanya menikmati permen kapas.
Hanu yang sudah lama tertidur heran, ini makanan apa? Dia ingin meminjam uang kepada Doni untuk membeli tambahan makanan. Doni memberinya syarat, dia harus memanggilnya senior dulu. Dengan terpaksa Hanu melakukannya. 선배님! Sementara Ar sibuk di ruang server, Guidol menunjukkan kemajuan teknologi umat manusia. Ar sangat antusias melihatnya. Guidol juga menyimpan catatan sejarah dan informasi untuknya dan memberinya ponsel. Ini berguna sekarang. Manusia tak akan bertahan tanpa ponsel walaupun sehari. Guidol menjelaskan fungsinya. Mereka mencoba menelpon Wonseong. Wonseong kesal karena diganggu. 아니 왜 바로 코앞에서 전화질인데? Dia ternyata ingin melanjutkan tugas Marok, menjadi detektif hebat dan sibuk belajar. Dia akan menggantikan Marok menangkap penjahat. Yang Mi dan Dalgi sibuk berbelanja, ditemani oleh Gangji. Mereka sibuk memilih pakaian. Gangji terharu melihat rekan lamanya. 색이 곱지. 곱다. Dan Taisan memakan permen kopi mengusir rasa ngantuknya. Dia memasuki sebuah toko. Dia akan membelikan ponsel terbaru untuk rekan-rekannya. Dia minta 12 buah. Penjaga toko ini kaget dan segera menyiapkannya. 12개요? 우리 핸드폰 12개 여기 나왔습니다. Dan ada panggilan makan malam tim di toko baru milik Gyeomson. Semuanya mendapat notif di HP mereka. Dan mereka menjemput Bang Wol yang sibuk meracik obat. Dan ternyata Bang Wol bisa bicara. 가자. Hampir ratusan tahun Bang Wol tak pernah bicara. Ini adalah toko jajanan baru milik nenek Gyeomson dan Manbok yang baru dibuka. Semuanya sibuk dan mencoba makanannya. Apalagi Hanu yang suka makan. Semuanya makan dengan lahap dan minta tambah. Itu makan malam yang menyenangkan. Anak Gyeomson dan menantunya datang membawa cucunya. Dan Taisan ingin menggendongnya. 맞네. Malam itu, di depan gedung, Taisan merasakan ada yang aneh dan tinjunya mengepal. Keadaan di dalam sudah berantakan. Jauh di bawah tanah, tubuh dingin Ogui dibaringkan di atas altar dan jantung kegelapannya kembali berdetak. Akhirnya serial 12 selesai. Mimin akan rangkum sedikit. Sebenarnya ini serial yang bagus, tapi entah kenapa pengenalan karakter dan peristiwa masa lalunya lompat-lompat dan kurang detail. Seperti sengaja disingkatkan, membuat banyak plot hole di serial ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di serial atau film kami selanjutnya. Bye.